Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hari ini anak-anakku semuanya kita masuk tema 4, subtema 1, tema 4 dan subtema 1. Berarti kalau kita sudah masuk subtema 4, berarti pembelajaran kita untuk semester 1 ini hampir selesai. Karena tema kita sampai tema 4. Jadi Bu Dini berharap pembelajaran kita selama 1 semester ini ada yang bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian terima dengan baik ya. Dan apabila ada apabila ada yang lupa dengan materinya selama 1 semester ini, boleh dibuka YouTube ini berulang-ulang ya. Oke, kita akan masuk ke tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku ya. Tema 4 subtema 1. Kita buka tema 4 subtema 1, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Oke, kewajiban dan hakku di rumah. Kalian buka halaman 1. Nih, halaman 1. Ya, halaman 1, kewajiban dan hakku di rumah. Sebelum kita masuk ke halaman 1, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pengertian hak dan kewajiban ya. Pengertian hak dan kewajiban. Kemarin sudah, kalau nggak salah di tema keberapa ya, kita sudah bahas tentang kewajiban dan hak. Sekarang Bu ingin tanya dulu, apa yang dimaksud dengan hak? Oke, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi yang wajib kita terima. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kenapa? Kalau kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Apabila kita mendapatkan hak, berarti jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan secara seimbang supaya hidup kita menjadi aman, damai, dan bisa saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia, ya, sesama anggota keluarga. Hak dan kewajiban ini adalah penerapan dalam Pancasila, yaitu sila kelima ya, sila kelima, yaitu antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan cara seimbang ya. Nah, makanya Ibu Dini kadang sering menekankan kepada kalian, hak kalian itu apa, kewajiban kalian itu apa. Kalau kalian sudah mendapatkan hak, berarti kalian harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab ya, baik itu mau di rumah, mau di sekolah, mau di lingkungan masyarakat, maupun sebagai warga negara ya. Jadi hak dan kewajiban kita itu ada di 4 lingkungan. Pertama, di rumah itu adalah tempat hak kita dan kewajiban kita di lingkungan yang paling kecil, yang paling sederhana, itu adalah keluarga atau rumah. Yang kedua, agak lebih sedikit lebih luas sedikit, yaitu di sekolah, tempat kalian menuntut ilmu, tempat kalian bertemu dengan teman-teman, tempat kalian bermain dengan kawan-kawan ya, itu adalah hak. Tempat bertemu dengan guru, kawan, dan semuanya ya, itu di sekolah. Yang kedua, hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat lebih luas lagi ya, lebih luas lagi, yaitu dengan kawan, dengan tetangga ya. Nah, di lingkungan masyarakat itu banyak bisa juga kawan les, bisa, itu sudah di lingkungan masyarakat ya, sudah di lingkungan masyarakat. Di tempat kalian tinggal, di tempat tempat yang baru, misalnya kalian pindah rumah, itu sudah lingkungan masyarakat ya. Jadi itu sudah luas ya, jadi bukan lagi lingkungan yang kecil. Nah, ada yang lebih luas lagi, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu hak dan kewajiban sebagai warga. Maka kita akan bahas dulu hak dan kewajiban kita di rumah atau di keluarga. Kalian sudah pasti tahu, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak itu adalah keluarga inti, keluarganya kita ya. Kakek nenek itu juga merupakan keluarga. Jadi Bu berarti kakek nenek bukan keluarga, tetap dia keluarga. Maksud Ibu keluarga inti. Keluarga itu ayah, ibu, anak. Sedangkan kakek nenek itu juga keluarga. Ya, ingat ya, yang bertanyakan keluarga inti. Keluarga inti itu ayah, ibu, anak. Kakek nenek itu disebut juga keluarga ya. Oke. Nah, sekarang hak dan kewajiban kalian, hak dan kewajiban anggota keluarga. Ayah punya hak dan kewajibannya, ibu punya hak dan kewajibannya, anak punya hak dan kewajibannya punya rumah. Ya, contohnya gini, kalau di sini ya, nih lihat, nih Lani ya, anggap aja ini Lani. Lani sebelum tidur dia mendapatkan haknya. Apa dia mendapatkan haknya? Dia mendapatkan haknya yaitu dengan mendengarkan dongeng dari orang tuanya.
ya. Jadi sebelum dia tidur, kebiasaan Lani ini kayaknya dia mendengarkan dongeng. Dia mendapatkan haknya dengan mendapatkan cerita dari orang tuanya. Berarti hak apa yang dia dapat? Hak kasih sayang. Jadi setiap anak itu mendapatkan haknya, yaitu haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya. Nah, kewajiban orang tuanya, ya sama-sama memberikan kasih sayang. Ya, memberikan kasih sayangnya berupa bentuknya apa? Dengan memberikan dongeng kepada Lani. Nah, berarti apabila kita sudah mendapatkan hak kita sudah kita terima, yaitu mendapatkan kasih sayang. Berarti kewajiban kita adalah menghormati orang tua, menghargai orang tua, ya, supaya kita bisa hidupnya saling damai, akrab, tentram dengan anggota keluarga, ya. Nah, itu ayah, ibu, dan Lani. Jadi dia mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Berarti kalian sudah mendapatkan hak kalian di rumah, ya. Nah, setiap anggota keluarga tadi punya hak dan kewajibannya masing-masing. Punya hak dan kewajibannya masing-masing. Ayah haknya apa? Haknya misalnya mendapatkan perhatian dari anak, ya. Dia perlu dapat perhatian dari anaknya. Hak ibu apa? Nanti haknya apa? Kewajiban ayah apa? Kewajiban ibu apa? Nah, semuanya punya hak dan kewajibannya masing-masing, ya. Setiap peran punya tanggung jawabnya masing-masing, dan setiap peran mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, ya. Nah, itu sudah. Jadi kita, sebenarnya tema 4 ini hanya mengulang materi terdahulu yang tentang hak dan kewajiban. Sekarang kalian lihat hak dan kewajiban anggota keluarga, ya. Ini haknya, ya. Haknya kalian kalau pergi sekolah, ya. Pertama, pasti hak kalian adalah mendapatkan makanan yang bergizi. Sebelum pergi kan pasti makan sarapan dulu, ya, ya enggak? Nah, kita sudah dapat hak kita mendapatkan sarapan, ya. Sudah itu sebelum pergi kita dapat apa? Kita dapat uang saku, uang jajan dari orang tua. Kita sudah dapat belum hak kita? Sudah kita dapat kayak Lani, ya. Dia dapat uang saku. Nah, pada saat dia mau pergi, dia melakukan kewajibannya apa? Yaitu dengan salam sama orang tua, cium pipi kanan orang tuanya, atau mengucapkan salam sebelum pergi. Jangan pergi-pergi aja, udah dapat duit sudah langsung bercek, ya. Nah, itu adalah kewajiban. Jadi setelah kita mendapatkan hak, kita wajib melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti ini bacaan ini, ya, anak-anakku semuanya. Nah, tugasnya, ya, tidak banyak yang ingin begini Balika sampaikan dulu karena ini baru tema 1, ya. Jadi di sini dibacakan dari teks bacaan di atas. Dapatkah kamu menentukan kalimat saran? Nah, jadi kalian cari dalam kalimat ini tentang kalimat saran untuk kita. Kalimat saran yang digunakan untuk kita, ya. Pasti ada di sini kalimat sarannya, ya. Nah, kalian tulis di sini kalimat sarannya apa aja. Dari mencari tahu mana saja kalimat saran dalam teks ini. Nah, kalian cari tahu, ya, kalimat sarannya apa aja. Ya, kalimat saran yang ada hubungannya dengan bacaan di atas nih, ya, kalimat sarannya, ya. Kerjakan di sini. Nanti kumpul di kelas langsung, oke? Nah, pada saat ini, di sini kita lanjut nih, ya. Nah, ini matematikanya tentang perkiraan. Jadi maksud kita belajar tentang matematika perkiraan ini, anak-anakku semuanya, maksud kita belajar tentang perkiraan matematika ini, kita bisa mengira-ngira berapa tambah berapa yang hasilnya sekian, tanpa harus begini kasih penjumlahannya, ya. Contohnya gini, perkiraan. Jadi kita hanya mengira-ngira tapi jumlahnya sama. Perkiraan. Contohnya, Lani di situ menghitung hari 270 hari, ya, 270 hari. Nah, 270 hari ini Lani itu ada yang 130 ditambah 140 sama dengan 270 hari. Ada lagi boleh, yang penting adanya 270 hari. Misalnya 200 ditambah 70, 270 hari kan? Nah, jadi ini namanya perkiraan dalam hitungan. Jadi kita ini hanya mengira kegiatan yang dilakukan oleh Fatimah dalam 270 hari tadi, ya. Contohnya kayak gini. Ini mudah, nggak usah dijelaskan juga bisa, ya. Ini 270 hari. Belajar di rumah, ya, 140. Belajar di sekolah 130 hari. Ini perkiraan yang pertama. Nah, kita buat lagi perkiraan yang kedua, yang hasilnya juga 270 hari. Kira-kira belajar di rumahnya berapa hari, belajar di sekolahnya berapa hari. Nanti di sini lagi perkiraan yang ketiga, perkiraan yang keempat, perkiraan yang kelima. Jadi kalian hanya mengira-ngira penjumlahan yang hasilnya 270 hari. Tapi yang kira-kira yang masuk akal kalian, ya, Kira-kira kalau belajar di rumah berapa hari, kalau belajar di sekolah berapa hari. Nah, kalian boleh isi
sini. Isinya di mana Bu Dini? Isinya di buku tema inilah. Nggak usah di buku mana-mana, isinya di buku tema inilah. Jadi tugasnya ada 2, ya. Tugasnya ada 2. Jadi di buku ini apa tadi? Kalimat saran dalam teks di sini sama matematika di sini. Nah, di sini ada lagu, menyanyikan lagu Bunda Piara. Nah, kalian cukup pelajari aja, cukup pelajari aja lagu Bunda Piara ini. Kalian cukup pelajari ciptaan berapa per berapa, kuncinya kunci D sama dengan Do, ketukannya 4/4. Jadi cukup kalian pelajari, kalian ingat syairnya, lagunya bagaimana, ya nanti kalian boleh tidak Bu Kage penyanyi ke dewe, boleh silakan. Tapi tidak dikirim ya, tidak sebagai tugas. Ingat, tidak sebagai tugas, hanya dipelajari aja supaya kalian tahu lagu ini, oh lagu Bunda Piara. Padahal kan kalian belum pernah mendengar lagu ini. Jadi begini, nyanyikan sedikit ya. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan aku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Nah ya, boleh kalian pelajari. Bu, aku pengen belajar pakai alat musik, boleh yang sudah biasa menggunakan alat musik, boleh, tidak apa-apa. Jadi kalian pelajari di rumah ya, bukan dikumpul, tidak sebagai tugas, tapi dipelajari aja ya, bahwa kalian bisa menyanyikan lagu Bunda Piara. Oke ya, nah aku semuanya paham ya. Jadi tugas kita ada 2, yaitu tadi bahasa Indonesia sama matematika. Bahasa Indonesianya adalah mencari kalimat saran dalam kalimat bacaan tadi. Tugas matematikanya adalah mencari perkiraan dalam hitungan yang ada di halaman 6 ya. Itu aja Ibu akhiri materi kita hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas yang tepat waktu dengan semangat. Ingat, ini adalah tanggung jawab kalian, kewajiban kalian. Jadi kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.